Halo, apa kabar semuanya? Kami dari kelompok 11 dengan anggota yang pertama Anissa Hikmawati dengan NPM 191302408. Kemudian saya sendiri, Komang Ejuniasini dengan NPM 19130244042. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai materi respirasi dan pertukaran gas pada hewan. Nah, pembahasan yang pertama yaitu mengenai organ pernapasan pada hewan. Nah, alat respirasi adalah alat atau bagian tubuh yang di mana tempat oksigen dapat berdifusi masuk dan juga sebaliknya karbon dioksida dapat berdifusi keluar. Nah, alat respirasi pada hewan bervariasi antara hewan yang satu dengan hewan yang lainnya. Ada yang berupa paru-paru, insang, kulit, trakea, dan juga paru-paru buku. Bahkan ada beberapa organisme yang belum mempunyai alat khusus sehingga oksigen berdifusi langsung dari lingkungan ke dalam tubuh. Contohnya pada hewan bersel satu, Porifera, dan Coleontherata. Nah, pada ketiga hewan ini, oksigen berdifusi dari lingkungan melalui rongga tubuhnya. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu mengenai pertukaran gas. Pertukaran gas antara tubuh hewan dan lingkungannya selalu terjadi pada lingkungan akuatik maupun terestrial. Nah, pada hewan akuatik memerlukan energi yang lebih besar dibandingkan dengan hewan terestrial dan hewan di udara. Mengapa? Karena molekul air jauh lebih padat dan lebih sulit bergerak atau mengalir. Molekul air kira-kira 1000 kali lebih padat dan 60 kali lebih sulit mengalir daripada udara. Nah, selain itu karena kandungan oksigen dalam air jauh lebih rendah daripada kandungan oksigen di udara. Nah, berbeda dari hewan akuatik, hewan yang bernapas di udara memperoleh keuntungan karena tidak memerlukan banyak energi untuk mengalirkan udara ke dalam organ pernapasannya. Akan tetapi, hewan yang bernapas di udara harus mengeluarkan energi tambahan untuk melawan gaya gravitasi. Nah, baiklah, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai proses pertukaran gas pada amfibi, di mana pengambilan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida pada amfibi ini terjadi melalui paru-paru maupun kulit. Nah, pada katak, proses respirasi dilakukan dengan menggunakan paru-paru. Dengan organ yang terlibat ada koane, glotis, kemudian bronkus, dan juga paru-paru. Nah, adapun tahap pertukaran gas dari oksigen masuk sampai karbon dioksida keluar. Yang pertama yaitu pengambilan udara dengan keadaan otot rahang bawah yang mengendur, kemudian otot sternohyderus ini berkontraksi sehingga udara masuk ke rongga mulut. Kemudian setelah udara masuk paru-paru dan terjadi pertukaran gas. Nah, kontraksi otot sternohyderus dan otot perut sehingga rongga perut mengecil. Kemudian terakhir udara keluar melalui koane. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu mengenai proses pertukaran pada aphes. Nah, pada aphes ini terdapat dua tahap yaitu inhalasi dan juga ekhalasi. Di mana inhalasi ini merupakan kantung udaranya terisi oleh udara atau oksigen, kemudian sedangkan ekhalasi merupakan kantung udaranya, kondisi kantung udaranya itu kosong. Nah, untuk proses inhalasi itu yang pertama udara masuk ke dalam mulut, kemudian menuju kantung udara anterior, kemudian setelah itu udara masuk ke dalam paru-paru, dan yang terakhir ke kantung udara posterior. Nah, sedangkan pada tahap ekhalasi itu udara dari kantung udara posterior itu menuju paru-paru, kemudian keluar melalui rongga mulut. Nah, yang selanjutnya yaitu proses respirasi pada mamalia. Nah, untuk proses respirasi pada mamalia ini terdapat dua tahapan juga, ada inspirasi dan juga ekspirasi. Di mana pada proses inspirasi ini udara masuk ke dalam tubuh, sedangkan untuk ekspirasi itu proses pengeluaran karbon dioksida. Nah, untuk proses inspirasi ini ada yang pertama otot antar tulang rusuk berkontraksi, kemudian otot diafragma berkontraksi, kemudian rongga dada membesar, lalu paru-paru membesar dan juga hingga udara masuk. Nah, kemudian untuk proses ekspirasinya ada pun tahap-tahapannya yaitu otot antar tulang rusuk berelaksasi, kemudian otot diafragma berelaksasi, kemudian rongga dada mengecil, paru-paru mengecil dan juga udara keluar.
Kemudian yang selanjutnya yaitu transport O2. Nah, transport oksigen dalam darah terjadi dengan dua cara, yaitu dengan cara sederhana atau terlarut dalam plasma darah atau dengan cara diikat oleh pigmen respirasi, yaitu senyawa khusus yang dapat mengikat dan melepas oksigen secara bolak-balik. Nah, beberapa hewan invertebrata sederhana mentransfer oksigen dengan cara melarutkannya dalam darah. Sebenarnya, cara semacam itu tidak efektif, namun masih dapat memenuhi kebutuhan tersebut karena invertebrata sederhana umumnya memiliki tingkat metabolisme yang rendah. Nah, hewan yang memiliki tingkat perkembangan lebih tinggi biasanya mempunyai aktivitas metabolisme yang lebih tinggi, dan ukuran tubuh lebih besar gitu. Mereka memerlukan oksigen dalam jumlah yang lebih besar pula. Oleh karena itu, hewan tingkat tinggi memerlukan cara pengangkutan oksigen yang lebih efektif, yakni dengan bantuan pigmen respirasi. Nah, keberadaan pigmen respirasi dalam darah atau cairan tubuh benar-benar dapat meningkatkan kapasitas pengangkutan oksigen secara bermakna. Nah, yang selanjutnya, adapun beberapa macam pigmen respirasi pada hewan dan ciri-cirinya. Yang pertama itu nama pigmennya hemocyanin atau besi, logam dengan lokasi itu di plasma. Kemudian warna pigmennya jika teroksigenasi itu berwarna biru, sedangkan jika tidak teroksigenasi itu tidak berwarna. Dengan contoh hewannya ada ketam, udang laut, siput atau gastropoda, dan juga cephalopoda. Kemudian ada yang selanjutnya, nama pigmennya ada chlorocruorin, jenis logamnya itu besi, kemudian lokasinya ada di plasma. Warna pigmennya jika teroksigenasi itu berwarna hijau, dan jika tidak teroksigenasi itu juga berwarna hijau, dengan contoh hewan cacing, Polochaeta atau pada keempat familinya. Nah, juga ada dua lagi macam pigmen respirasi dengan nama hemeritrin dan juga hemoglobin. Dengan jenis logamnya sama-sama besi, kemudian lokasinya juga sama di plasma dan sel darah. Kemudian untuk warna pigmennya jika teroksigenasi itu sama-sama berwarna merah, dan jika tidak teroksigenasi pada hemeritrin itu berwarna kuning pucat, sedangkan pada hemoglobin itu berwarna keunguan. Untuk contoh hewannya, jika pada hemeritrin itu ada sipun kulit, brachiopoda, dan beberapa annelida. Kemudian sedangkan pada hemoglobin itu ada contoh hewannya seperti beberapa cacing pipih, beberapa moluska, dan hampir semua vertebrata. Nah, pembahasan yang selanjutnya yaitu transport karbon dioksida atau CO2. Nah, keberadaan karbon dioksida ini dapat menimbulkan gangguan fisiologis yang penting, di mana karbon dioksida sangat mudah berikatan dengan air membentuk asam karbonat yang memiliki kekuatan untuk menciptakan kondisi asam. Oleh karena itu, karbon dioksida yang terbentuk di jaringan harus segera diangkut dan dikeluarkan dari tubuh. Peluang timbulnya suasana asam harus dihindarkan dengan cara membentuk senyawa yang bersifat sedikit basa atau senyawa bikarbonat. Dalam proses tersebut, ion HCO3 atau ion bikarbonat akan berikatan dengan ion Na+ atau K+ yang banyak terdapat dalam jaringan, membentuk NaHCO3 dan KHCO3 atau senyawa bikarbonat. Pengangkutan karbon dioksida dalam bentuk senyawa bikarbonat merupakan cara untuk mempertahankan keseimbangan pH. Mekanisme mempertahankan pH dengan cara seperti itu dinamakan mekanisme buffering. Mempertahankan keseimbangan pH merupakan tugas tambahan bagi sistem respirasi, di luar tugas utamanya untuk mentransfer oksigen dan juga karbon dioksida. Nah, untuk pengaturan pernapasannya, respirasi pada hewan merupakan proses yang diatur oleh saraf untuk mencukupi kebutuhan akan oksigen dan membuang karbon dioksida secara efektif. Nah, pengaturan respirasi ini dapat berlangsung secara kimiawi maupun secara aktif. Nah, yang pertama yaitu pengaturan melalui respirasi saratif. Nah, pengaturan respirasi secara saratif ini dilakukan oleh sekelompok sel saraf pada pons Farrelly dan medula oblongata. Nah, pada pons bagian atas terdapat
pneumotaksik center, yaitu pusat pernafasan yang berfungsi sebagai pengatur kerja pusat saraf yang lebih rendah dan terdapat di medula oblongata. Kemudian yang selanjutnya yaitu pengaturan respirasi kimiawi, di mana pengaturan respirasi secara kimiawi pada hewan terestrial lebih banyak dirangsang oleh adanya peningkatan kadar karbon dioksida dalam darah daripada oleh penurunan kadar oksigen. Nah, untuk materi yang selanjutnya yaitu mengenai mekanisme pernapasan pada hewan, khususnya mekanisme pada hewan vertebrata dan juga hewan invertebrata akan disampaikan oleh rekan saya. Dan NTM 191302408. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang mekanisme pernapasan pada hewan vertebrata dan invertebrata. Untuk yang pertama kita akan mempelajari tentang sistem respirasi pada ikan. Ikan bernapas pada insang yang terdapat di sisi kanan dan kiri kepala. Selain berfungsi sebagai alat pernapasan, insang juga berfungsi sebagai alat ekskresi dan transportasi garam-garam. Insang akan tersusun atas tutup insang, membran branchiostega, lengkung insang, tulang tapis insang, daun insang, lembaran insang, dan saringan insang. Mekanisme respirasi pada ikan dimulai dengan fase inspirasi dan fase ekspirasi. Fase inspirasi diawali dengan membukanya mulut ikan dan air masuk ke dalam mulut ikan. Kemudian tutup insang menutup sehingga air yang sudah disaring oleh jeriji pada lengkung insang akan mengalir ke dalam insang. Sedangkan fase ekspirasi terjadi pada waktu mulut ikan akan tertutup. Operkulum terbuka dan air mengalir melalui cerah insang sehingga air menyentuh lembaran insang dan terjadilah pertukaran gas. Darah melepaskan CO2 ke dalam air dan mengikat O2 sehingga dengan demikian mekanisme pertukaran gas terjadi saat fase ekspirasi. Respirasi pada burung. Alat pernapasan pada burung adalah paru-paru. Paru-paru burung terbentuk oleh bronkus primer, bronkus sekunder, dan pembuluh bronchioles. Susunan alat pernapasan burung adalah lubang hidung, celah tegak pada dasar faring, trakea, piring, bifurkasi trakea, bronkus, dan paru-paru. Sistem respirasi pada burung. Jalur pernapasan pada burung berawal di lubang hidung. Pada tempat ini, udara masuk kemudian diteruskan pada celah tegak yang terdapat pada dasar faring yang menghubungkan trakea. Trakeanya panjang, berupa pipa bertulang rawan yang berbentuk cincin, dan bagian akhir trakea bercabang menjadi dua bagian, yaitu bronkus kanan dan bronkus kiri. Dalam bronkus, pada pangkal trakea terdapat siring atau alat suara, yang pada bagian dalamnya terdapat lipatan-lipatan berupa selaput yang dapat bergetar. Bronkus bercabang lagi menjadi mesobronkus yang merupakan bronkus sekunder dan dapat dibedakan menjadi petrobronkus dan dorsobronkus. Petrobronkus dihubungkan dengan dorsobronkus oleh banyak parabronkus. Parabronkus berupa tabung-tabung kecil. Di parabronkus bermuara banyak kapiler sehingga memungkinkan udara berdifusi. Selain paru-paru, burung memiliki 8 atau 9 perluasan paru-paru berupa pundi-pundi hawa. Pada saat tidak terbang, burung bernapas biasa dan mengisi paru-paru dan pundi hawanya. Sedangkan pada saat terbang, burung tidak menghirup udara melalui hidung. Sedangkan kebutuhan oksigen diperoleh dari pundi hawa. Rongga dada tidak aktif bergerak karena tulang dada dan tulang rusuk tempat pelekatan otot-otot untuk terbang. Sistem respirasi pada amfibi. Pada amfibi, oksigen berdifusi lewat selaput rongga mulut, kulit, dan paru-paru. Kecuali pada fase berudu bernapas dengan insang karena hidupnya di air. Selaput rongga mulut dapat berfungsi sebagai alat pernapasan karena tipis dan banyak terdapat kapiler yang bermuara di tempat itu.
Pada saat terjadi gerakan rongga mulut dan faring, lubang hidung terbuka dan glotis tertutup, sehingga udara berada di rongga mulut dan berdifusi masuk melalui selaput rongga mulut yang tipis. Selain bernapas dengan selaput rongga mulut, katak juga bernapas menggunakan kulit. Hal ini yang menyebabkan kulit katak selalu dalam keadaan basah. Kulit katak mengandung banyak kapiler sehingga gas pernapasan mudah berdifusi. Selain menggunakan rongga mulut dan kulit, katak juga bernapas menggunakan paru-paru. Tetapi paru-paru katak itu sangat sederhana, masih dalam bentuk gelembung-gelembung yang sebagai tempat bermuaranya kapiler darah. Selanjutnya, sistem respirasi pada reptil. Paru-paru reptil berada dalam rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Paru-paru reptil lebih sederhana, hanya terdapat beberapa lipatan dinding yang berfungsi memperbesar permukaan pertukaran gas. Pada reptilia, pertukaran gas tidak efektif. Pada kadal, kura-kura, dan buaya, paru-paru lebih kompleks dengan beberapa belahan-belahan yang membuat paru-parunya bertekstur seperti pons. Sistem respirasi pada invertebrata. Pada serangga, sistem respirasi mengenal dua sistem, yaitu sistem terbuka dan sistem tertutup. Sistem terbuka biasanya terjadi pada serangga darat, sedangkan sistem tertutup terjadi pada serangga air. Pada sistem respirasi serangga, dia menggunakan spiraculum atau spirakel, juga tabung-tabung trakea dan trakeola. Sistem trakea berfungsi mengangkut O2 dan mengedarkannya ke seluruh tubuh, dan sebaliknya mengangkut CO2 hasil respirasi untuk dikeluarkan dari tubuh. Dengan demikian, darah pada serangga hanya berfungsi mengangkut sari makanan dan bukan untuk mengangkut gas pernapasan. Di bagian ujung trakeola terdapat cairan, sehingga udara mudah berdifusi ke jaringan. Pada serangga air seperti buntis nyamuk, udara diperoleh dengan menjulurkan tabung pernapasan ke permukaan air untuk mengambil udara. Serangga air tertentu mempunyai gelembung udara sehingga dapat menyelam di air dalam waktu lama, misalnya kepik air. Selain itu, ada pula serangga yang mempunyai insang trakea yang berfungsi menyerap udara dari air atau pengambilan udara melalui cabang-cabang halus serupa insang. Selanjutnya, dari cabang halus ini oksigen diedarkan melalui pembuluh trakea. Respirasi pada protozoa. Respirasi pada protozoa menggunakan dua cara, yaitu cara aerob dan anaerob. Pada respirasi aerob terjadi oksidasi dengan O2 yang masuk dalam tubuh dengan cara difusi dan osmosis melalui seluruh permukaan tubuh. Sedangkan pada fase anaerob terjadi pembongkaran zat yang kompleks menjadi zat yang sederhana dengan menggunakan enzim-enzim tanpa memerlukan oksigen. Respirasi pada varivera memerlukan tiga organ, yaitu organ pinakosit, kuanosit, dan amubosit. Pertama, air akan memasuki sel-sel pinakosit, lalu memasuki sel-sel kuanosit dan diedarkan ke seluruh tubuh oleh sel-sel amubosit. Selanjutnya, respirasi pada filum Coelenterata. Pada filum ini tidak memiliki organ khusus untuk pernapasan, pembuangan hasil ekskresi, dan juga tidak memiliki sistem peredaran darah. Hal ini disebabkan karena sel-sel tubuh yang menyusun hewan ini masih bisa bersentuhan langsung dengan air di sekitarnya dan juga memiliki dinding tubuh yang tipis sehingga gas-gas O2 dan CO2 mudah berdifusi. Gas-gas O2 yang terlarut di dalam air akan masuk secara difusi melalui sel lapisan epidermis maupun gastrodermis tubuh ubur-ubur. Sebaliknya, gas-gas CO2 yang dihasilkan dari proses respirasi akan dikeluarkan dari tubuhnya secara difusi. Pada film ini, hewan belum memiliki alat pernapasan khusus. Pengambilan oksigen bagi hewan yang hidup bebas dilakukan secara difusi melalui permukaan tubuh. Sementara,
Hewan yang hidup sebagai endoparasit bernafas secara anaerob, yang artinya berlangsung tanpa oksigen. Hal ini terjadi karena cacing endoparasit hidup pada lingkungan yang kekurangan oksigen. Selanjutnya, pada filum Nematihelminthes, respirasi dilakukan secara anaerob. Energi diperoleh dengan cara mengubah glikogen menjadi CO2 dan asam lemak yang diekskresikan melalui kutikula. Selanjutnya, pada filum Annelida. Pada filum Annelida, contohnya cacing tanah, mereka bernafas menggunakan kulitnya. Karena itu, kulitnya selalu bersifat lembab dan tipis, banyak mengandung kapiler-kapiler darah. Selanjutnya, respirasi pada filum Mollusca. Sebagian besar filum Mollusca memiliki organ respirasi insang. Insang diadaptasi untuk pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida dalam air melalui permukaan insang yang luas dan berbentuk membran yang tipis. Beberapa moluska tidak memiliki insang, maka pertukaran gas respirasi terjadi langsung menggunakan permukaan mantel. Sebagai contoh, hewan keong. Keong memiliki kemampuan adaptasi untuk kehidupan darat, yaitu dengan hilangnya insang. Maka, mantel yang dimiliki dimodifikasi menjadi sebuah paru-paru untuk pernapasan udara. Beberapa keong kembali ke habitat air namun tetap mempertahankan paru-parunya. Untuk itu, mereka terlihat sering melambat naik ke permukaan air untuk mengambil udara. Akhir, respirasi pada filum Echinodermata, atau contohnya bintang laut. Organ respirasi pada filum ini adalah insang, papula, dan kaki tabung. Papula merupakan organ respirasi utama. Pertukaran O2 dan CO2 terjadi di antara air laut dan cairan tubuh dari insang-insangnya. Silia pada epitelium mempunyai peranan vital dalam menggerakkan cairan filum dan dalam menciptakan air untuk pernapasan keluar masuk dari air laut. Cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.